adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Kanoni di ibadah sekolah minggu online. Sudah siap ikut ibadah belum hari ini? Yuk atur posisi yang terbaik, kita mau duduk, kita mau doa dulu ya sebelum mulai ibadahnya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Buat berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau memuji mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, biar kiranya setiap firman-Mu yang disampaikan pada hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Kanoni cerita, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau dengarkan dulu pujian ini. Adik-adik boleh ikut nyanyi di rumah ya. Pujian yang tadi sudah kita dengarkan, hari ini Kanoni juga mau cerita tentang seseorang yang hidup penuh pengharapan. Namanya Simeon. Kita mau baca yuk di Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Kanoni baca dulu ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Simeon dijanjikan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia bertemu dengan Mesias sang juru selamat. Nah, masalahnya Simeon tidak pernah tahu kapan janji itu tergenapi dalam hidupnya. Dia nggak tahu nih kapan dia bisa ketemu sama Mesias yang dijanjikan itu. Tapi dalam hidup penuh pengharapan, Simeon tidak pernah meninggalkan ketaatannya pada Tuhan. Walaupun dia belum tahu janjinya kapan tergenapi, tapi Simeon tetap setia, tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Dia tidak berputus asa dalam menanti janjinya Tuhan. Akhirnya, usahanya tidak sia-sia. Kita baca ayat yang ke-27 sampai 28. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memimpin Simeon datang ke bait Allah.
Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Bahkan Simeon sempat memberkati mereka. Dengan demikian, janji Tuhan dalam hidup Simeon tergenapi. Nah, Kanoni jadi inget nih, Kanoni punya temen yang namanya Ucup. Ucup ini, waduh, anaknya tuh nakal. Dia suka gangguin adiknya. Jadi kalau adiknya lagi nonton TV, dia lewat tiba-tiba rambutnya dijambak gitu. Terus adiknya nangis deh, kakak nakal, berantem. Atau misalnya adiknya lagi main, asik-asik lagi main, tiba-tiba digangguin, mainannya diacak-acak, berantem, nangis. Pokoknya sering bikin keributan deh si Ucup ini. Nah, satu hari Ucup bilang gini sama papanya, "Pak, aku pengen punya sepeda dong. Teman-teman aku tuh semuanya naik sepeda. Masa aku nggak punya sepeda?" Dia bilang gitu. "Papa beliin aku sepeda dong." Nah, akhirnya papanya janji. Papanya bilang gini, "Oke, kamu mau sepeda yang kayak gimana? Nanti papa beliin. Tapi ada syaratnya," kata si papanya gitu. "Syaratnya kamu harus jadi anak yang baik. Nggak boleh gangguin adekmu, nggak boleh bikin adekmu nangis. Justru harusnya nemenin adekmu nih. Kalau adekmu lagi main, kamu temenin." Pokoknya dijanjiin gitu sama bapaknya. Akhirnya Ucup bilang gini, "Oke Pak, Ucup akan jadi anak yang baik." Karena apa? Ucup kan ada maunya ya, mau dibeliin sepeda. Akhirnya besoknya setelah dijanjikan sama papanya, Ucup jadi anak yang baik sekali. Bangun tidur, dia nemenin adiknya. "Dek, kamu mau sarapan? Yuk, kakak temenin." Sarapan sama adiknya. Kemudian pas adiknya main, dibantuin sama Ucup. Main sama-sama. Pas beresin mainan, dibantuin. Pokoknya Ucup jadi anak yang baik deh. Satu hari, papanya pulang kerja. Ucup tanya, "Pah, mana sepedanya?" Papanya bilang, "Belum dong, papa belum beliin. Baru 1 hari," katanya. Oke, besoknya Ucup lagi tuh jadi anak baik. Pas pulang, kok papanya nggak bawa sepeda ya? Terus begitu setiap hari sampai 1 minggu. Ucup bilang, "Wah, udah seminggu aku jadi anak yang baik. Pasti papa pulang bawa sepeda." Pas papanya pulang, dia kecewa lagi karena papanya nggak bawa sepeda. Terus Ucup nanya, "Pah, kapan dong sepedanya dibeliin?" Papanya bilang, "Ya tunggu aja. Pokoknya kalau kamu jadi anak yang baik, papa pasti beliin." Akhirnya Ucup bilang, "Oke deh, aku siap jadi anak yang baik." 1 bulan udah, Ucup jadi anak yang baik. Bantu mamahnya, bantu adeknya, gak pernah nakalin adeknya. Setelah sebulan Ucup ingat lagi, aduh, udah sebulan nih aku jadi anak yang baik. Pasti papa pulang bawa sepeda. Pas papanya pulang, gak bawa sepeda lagi. Sampai kapan dong ya? Setelah udah 2 bulan, 3 bulan, Ucup udah jadi anak yang baik nih. Ucup merasa bahwa dia gak pernah lagi nakalin adiknya, gak pernah lagi ngacak-ngacak rumah, gak pernah lagi bikin keributan di rumah. Tapi kok sepedanya gak datang-datang ya? Papa gak pernah pulang bawa sepeda. Lama-lama Ucup bosen nih. Ucup bilang ini, "Papa bohong, papa curang. Aku udah jadi anak yang baik, udah berbulan-bulan, tapi sepedanya gak dibeliin." Akhirnya Ucup mulai marah. Ucup bilang gini, "Pasti papa cuma pengen aku jadi anak yang baik, sepedanya gak pernah dibeliin." Ucup balik lagi jadi anak yang nakal. Adiknya lagi menggambar, wah dicoret-coret sama dia. Adiknya nangis. Terus mamahnya lagi masak, wah perabotannya diacak-acak sama Ucup. Mainannya diberantakin semuanya, pokoknya bikin keributan lagi di rumah. Pas papanya pulang, ada yang tahu gak gimana ceritanya? Papanya pulang bawa sepeda. Tapi begitu ngeliat rumahnya berantakan, adanya nangis, mamanya ngadu, "Tadi Ucup berantakin rumah, begini. Akhirnya sepedanya nggak jadi deh dikasih ke Ucup. Karena apa? Ucup nggak mau taat sama perintah papahnya. Ucup nggak sabar sama janjinya papahnya. Padahal papanya udah bilang, "Selama kamu jadi anak yang baik, kalau kamu jadi anak yang baik, papa kasih sepedanya." Padahal papanya tuh udah beliin sepeda, tapi ditahan sama papahnya. Karena papanya pengen lihat Ucup itu setia gak sih sama janjinya bahwa dia mau jadi anak yang baik. Ucup itu taat gak sih sama papahnya bahwa dia mau jadi anak yang baik. Ternyata Ucup gak setia. Ucup gak sabar menanti janji papahnya. Akhirnya Ucup gagal dia dapat sepeda. Nah, dari cerita itu, Kanoni pengen adik-adik tetap setia dalam pengharapan sama Tuhan. Walaupun kadang kita merasa, "Duh, kok janji Tuhan belum tergenapi ya dalam hidup aku."
Tapi ingat, kalau kita taat sama Tuhan, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, bahwa masa depan kita indah di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang indah, yang terbaik. Tuhan pelihara kita selama kita taat dan setia sama Tuhan. Hidup dalam pengharapan kita pada Tuhan dan setia sama Tuhan, pasti hidup kita dibuat berhasil. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kami mau belajar seperti Simeon yang taat dan tetap setia kepada Engkau dalam masa pengharapannya. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap berharap kepadamu ya Bapa. Meskipun seringkali kami tidak tahu bahwa kapan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk terus taat, setia, dan dengar-dengaran kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan masa depan yang indah sudah Tuhan persiapkan buat hidup kami. Kami percaya ketika kami tetap mengandalkan Engkau, Engkau membuat segala sesuatunya berhasil dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau mengurapi Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu, baik yang sudah mengikuti ibadah ini maupun yang belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tuhan pelihara setiap mereka, memberkati mereka dalam masa-masa sulit seperti sekarang ya Bapa. Kau memberkati mereka dengan kepintaran, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka, juga untuk seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Kau menjagai kami semua Tuhan dengan kesehatan, dengan perlindungan yang sempurna yang daripadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan masa depan kami Tuhan sudah Tuhan persiapkan yang terbaik ketika kami terus taat dan setia kepadamu ya Bapa. Kami percaya masa depan yang indah sudah Tuhan persiapkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bekerjalah Tuhan dalam hidup setiap kami, jamah setiap kami Tuhan, sehingga janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggunya ya adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu yang akan datang dengan kakak-kakak yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi kalau nggak perlu-perlu, nggak usah pergi, nggak usah main-main di depan rumah. Supaya apa? Kita tetap sehat. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.